Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Salam, NPM 1863041 dari kelas 4A reguler pagi Banjarmasin. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang selection sort. Sebelumnya akan saya jelaskan mengenai analisis efisiensi algoritma. Ada beberapa analisis efisiensi terhadap algoritma. Yang pertama, memecahkan program rumit. Yang kedua, bisa menjadikan program yang besar menjadi program yang lebih sederhana. Yang ketiga, fungsi algoritma juga bisa digunakan secara berulang atau lebih dari satu kali penggunaan. Yang keempat, mengatasi segala masalah dengan logika dan urut. Yang kelima, meminimalisir penulisan program yang berulang-ulang. Yang keenam, program yang ada menjadi lebih terstruktur dengan rapi sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami ataupun dikembangkan. Yang ketujuh, ketika terjadi kesalahan bisa dicari dengan mudah karena dengan fungsi algoritma bisa mendapatkan alur yang jelas. Yang kedelapan, ketika ingin melakukan modifikasi pada program bisa dilakukan hanya pada satu modul saja tanpa harus merubah dan mengganggu modul yang lain. Selection sort. Selection sort merupakan perbaikan dari metode bubble sort dengan mengurangi jumlah perbandingan. Selection sort merupakan metode pengurutan dengan mencari nilai data terkecil dimulai dari data di posisi 0 hingga di posisi N1. Algoritma selection sort akan memindah nilai terkecil dari suatu kumpulan data dan jika ada, data tersebut akan diletakkan pada urutan pertama. Begitu selanjutnya untuk urutan kedua dan seterusnya. Dikatakan selection sort karena algoritma ini mencoba memilih satu persatu elemen data dari posisi awal untuk mencari data paling kecil dengan mencatat posisi indeksnya saja. Lalu dilakukan pertukaran hanya sekali pada akhir setiap tahapan. Tahapan selection sort. Yang pertama, mencari data terkecil dari data pertama sampai dengan data yang terakhir. Kemudian ditukar posisinya dengan data pertama. Selanjutnya, mencari data terkecil dari data kedua sampai dengan data terakhir. Kemudian ditukar posisinya dengan data kedua. Terus, mencari data terkecil dari data ketiga sampai data terakhir. Kemudian ditukar posisinya dengan data ketiga. Terus begitu seterusnya sampai semua data terurut naik. Apabila terdapat n buah data yang akan diurutkan, maka membutuhkan n1 langkah pengurutan dengan data terakhir, yaitu data ke n tidak perlu diurutkan karena hanya tinggal data satu-satunya. Selanjutnya pseudocode. Pertama, function, main, string, argumen. Terus kita buat objek baru new scan. Terus kita print masukkan jumlah data yang ingin disorting. Terus kita bikin lagi sebuah objek new data baru. Terus for x dengan tipe integer diberi nilai 0 sampai dengan jumlah data. Terus kita bikin lagi print input nilai data ke 1 data x. Terus for x tipe integer diisi dengan nilai x sampai dengan jumlah data 1. Terus boolean tukar diberi nilai false. Terus index tipe integer diberi nilai 0. Terus min tipe integer diberi nilai data x. For y tipe data integer diberi nilai x tambah 1 sama dengan jumlah data. Terus if min lebih dari data y. Terus tukar diberi nilai benar. Terus index diberi nilai y. Terus min diberi nilai data y. Terus if tukar adalah sama dengan benar atau true. Terus temp tipe data integer diberi nilai data x. Data x diberi nilai data index.
data index diberi nilai temp, terus kita print data setelah disorting for x tipe data integer diberi nilai 0 sampai pada jumlah data, terus print data x. Tahapan Java ini adalah sebuah coding yang kita buat tadi pada pseudocode dan kita ubah ke bahasa Java. Yang pertama ada object scanner, terus ada input jumlah datanya, ada input nilai tiap data, terus ada proses selection sortnya, terus pertukaran data, terus tampilan data setelah disorting. Selanjutnya ini bagaimana sih pertukaran data saat disorting. Yang pertama dia akan men-scan dan mencari data mana yang paling kecil. Yang biru ini adalah scan dan yang merah ini adalah data yang didapat terkecil dari scan tersebut, yang biru ini. Nah, tadi kan yang merah tadi kan ada di 2, kenapa yang jadi pindah ke 1 yang merahnya? Karena saat di scan angka nomor 1 yang tadi ternyata lebih kecil nilainya daripada nilai 2, maka pindah ke 1. Nah, terus ini pindah lagi kan dari 1 merahnya ke 0, nah, karena nilainya lebih kecil lagi daripada 1. Selanjutnya pertukaran datanya, ini data yang pertama akan ditukar dengan data yang paling kecil yang sudah di scan tadi. Terus maka akan melanjutkan lagi mencari. Scan-nya ini akan terus berlanjut sampai data yang terurut dari terkecil sampai terbesar. Ini hasilnya. Ini kan tadi angkanya itu acak, sekarang sudah tersusun dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, terus ini hasil dari coding Java tadi. Saat kita run, yang pertama muncul masukkan jumlah data yang ingin disorting. Kita akan masukkan 5 nilai array. Yang pertama akan muncul input nilai data pertama. Di sini saya masukkan 5. Lanjut lagi, input nilai data yang kedua saya beri 2. Terus input nilai data ketiga saya beri 1. Input nilai data keempat saya input 4. Terus input nilai data kelima saya beri 3. Nah, setelah itu dia akan berproses mensorting, menyusun dari terkecil sampai ke besar, dan ini adalah hasilnya data setelah disorting dari nilai 1, 2, 3, 4 sampai 5. Baiklah, sekian dulu video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.